Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politisasi identitas agama dalam pemilu adalah upaya menggunakan agama untuk keuntungan politik, membombalisasi dukungan, atau menyerang lawan politik dengan memanfaatkan sentimen keagamaan. Hal ini merupakan bentuk identitas politik yang paling menonjol di negara-negara yang religius seperti Indonesia. Mekanisme politisasi identitas agama merupakan strategi aktor politik untuk memanfaatkan sentimen dan simbol keagamaan guna memperoleh dukungan atau keuntungan politik, terutama dalam pemilu. Mekanisme ini bekerja dengan memanfaatkan kedekatan masyarakat terhadap agama, mengubahnya dari urusan spiritual menjadi dasar nasionalitas. Penggunaan isu agama dalam politik diantaranya yaitu yang pertama, menyebarkan narasi pemimpin seiman. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemilih agar nantinya memilih calon dari kelompok yang mayoritas. Yang kedua, tuduhan merekayasa kasus penodaan agama untuk merusak citra lawan. Yang ketiga, penggunaan simbol dan tempat ibadah untuk mempengaruhi pemilih. Yang keempat, isu Islamofobia atau kristenisasi, dalam kata lain, menekan kelompok agama tertentu atau memajukan kelompok agama lain. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mempengaruhi pemilih agar nantinya si calon dapat memenangkan pemilu. Politisasi identitas agama umumnya dilakukan dengan beberapa cara utama. Yang pertama, isu sentimen antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas, di mana aktor politik mengangkat isu seperti suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara untuk mempertentangkan antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Tujuannya adalah untuk mendorong pemilih mayoritas untuk dapat memilih calon yang dianggap sebagai representasi dari identitas mereka atau melarang mereka untuk memilih calon yang berasal dari kelompok minoritas agama. Yang kedua, mobilitas ulama atau tokoh agama dengan menggunakan mimbar agama seperti khotbah, penyajian, dan forum keagamaan sebagai sarana kampanye, di mana tokoh agama secara terbuka mengajak umatnya untuk dapat memilih atau tidak memilih kandidat tertentu. Yang ketiga, penggunaan simbol dan retorika. Kandidat politik secara berlebihan menggunakan simbol-simbol keagamaan dan mengklaim diri mereka sebagai pilihan umat untuk menarik pemilih dengan afiliasi keagamaan yang kuat. Yang keempat, narasi kontroversial. Menyebarkan narasi yang membingkai pemilu sebagai perang suci atau pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, bukan sebagai program kontestasi dan ideologi. Contoh politisasi agama di Indonesia. Yang pertama terjadi pada tahun 2017. Tepatnya pada Pilkada DKI Jakarta, yang dimana kontestasi antara calon gubernur dari kalangan minoritas, yaitu dari kalangan etnis Tionghoa dan beragama Kristen, dan satunya lagi berasal dari kalangan mayoritas, yaitu beragama Muslim. Puncak politisasi agama terjadi pada aksi bela Islam yang dilaksanakan di Monas. Hal ini berhasil memobilisasi massa berdasarkan seruan keagamaan ketimbang mengikuti isu tentang kebijakan umum. Yang kedua terjadi pada tahun 2019. Isu politisasi keagamaan memunculkan istilah-istilah seperti kampret, cebong, kadrun, yang dimana istilah-istilah tersebut dilabelkan kepada tokoh-tokoh politik agama tertentu. Kedua kubu tersebut berlomba-lomba memperlihatkan sisi keislamannya, salah satunya dengan memilih calon wakil presiden saat itu. Agama dan politik saling berkaitan, dan agama dapat berperan dalam politik untuk mengawal etika atau membangun solidaritas. Namun, politisasi agama dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik.